Tapi lagi-lagi si bapak tuh nggak mau ya. Jangan sekarang katanya. Nanti aja besok pagi. Si Fadli udah bete kan. Gue juga udah bete ya. Akhirnya Fadli bilang, ya sudah, kalau dia nggak mau, kita kesana sendiri, kata Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gua EP di Anomali. Ya, teman-teman. Malam ini gue masih cerita ya, kelanjutan dari perjalanan gue di pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Dimana gue menemukan Mustika Jalatenda dan gue bertemu dengan Sang Pertapa ya. Di sekitaran antara jalur gue Jalatenda ke arah Sendang Derajat. Oke. Terakhir gue cerita ya bahwa Fadli dan Sri tersesat di daerah yang kita sebut Bukit Kayangan. Dan terakhir gue juga bercerita ya, pada saat itu efek dari tersesatnya mereka ya, ternyata berimbas kepada Sri, yang akhirnya begitu sampai di rumah di Jakarta ya, Sri mengalami sedikit gangguan. Dan akhirnya gue minta bantuan sama Indri dan Romo, karena selama ini ya mereka lah yang membantu gue dalam apa ya, kalau ada peristiwa-peristiwa yang aneh ya, yang di luar nalar ya nggak jauh, aku pasti ngomong sama Indri dan Indri pasti bilang sama Romo. Nah, terakhir Romo bilang ya bahwa separuh jiwanya Sri itu tertinggal di daerah yang tadi yang gue sebutin ya, di Bukit Kayangan. Dan akhirnya Romo bilang bahwa yang bisa bantu untuk membalikan Sri adalah gue, karena ada sesuatu yang ada pada gue. Itu ya yang terakhir ya, yang gue ceritakan di part 2 kemarin ya. Dan akhirnya gue dapat misi berikutnya ya, langsung dari Romo ya, untuk balik ke Gunung Lawu, kemudian ke Bukit Kayangan dan menjemput separuh jiwanya Sri. Oke. Jadi teman-teman, gue nggak paham sama sekali ya, asli gue nggak paham ya. Yang gue tahu untuk masalah hal-hal yang berbau mistis itu biasanya gue konsultasi sama abang gue. Itu yang paling dekat ya. Kalau ngobrol sama Indri pun ya paling Indri ya, nggak jauh ya. Karena dia apa ya, kalau dibilang dia yang bisa memahami gue gitu ya, pengalaman gue di luar sesuatu yang nggak bisa dibahas secara logika ya. Nah, di situ gue masih bingung ya, nggak paham gitu ya. Romo bilang gue suruh balik lagi ke sana dan coba jemput kembali di mana terakhir gue menemukan Fadli dan Sri. Satu yang kepikiran sama gue adalah, pertama, si Romo bilang itu ada sesuatu yang di gue gitu ya, yang bisa untuk menyelamatkan Sri. Gue nggak paham, sama sekali gue nggak paham. Yang kedua, gue harus ketemu sama Bapak Pertapa itu ya, untuk bantu gue nyelesain perkara ini gitu. Akhirnya singkat cerita, gua Fadli ya berangkat kembali ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu ya, dengan semua biaya ditanggung sama Romo dan keluarganya Sri ya. Itu satu hal ya yang gue pikirin selama di jalan itu ya. Orang yang pertama gue temuin adalah si Bapak Pertapa. Dan kadang-kadang gue tanya juga sama Fadli ya, Fad, ini gimana Fad? Fadli cuma bilang ya,
gue ngikutin aja Gus, kata dia kan. Akhirnya sampailah kita di stasiun Solo Jebres ya, atau Solo Balapan ya. Dan kembali dengan rute semula ya, naik bis 3/4 gitu ya. Kita turun di ke arah Tawangmangu ya, kita turun di depan basecamp Sumorosewu Rutan nih. Dan seperti biasa gue ngelakuin perizinan ya, pendakian biasa dengan jumlah 2 orang, peralatan standar ya. Gue list alat yang gue kasih ke pihak basecamp ya, jadi nggak perlu ngecek lagi ya, standar SOP biasa gitu ya, standar yang gue lakuin setiap gue ngelakuin pendakian ya. Dan akhirnya gue start di situ sekitar jam 8 ya, karena gue nggak mau nunggu lama ya. Gue bilang sama Fadli, pokoknya kita jalan tuh pagi-pagi sekali ya, minimal paling lambat kita jalan jam 8, karena gue nggak mau kena malam ya di sekitaran Jalatunda ataupun Bukit Kayangan. Oke, singkat cerita setuju ya Fadli ya. Dan tujuan gue pertama itu nggak langsung ke Bukit Kayangan ya, atau ke Mboyem atau ke Sendang Derajat, tapi gue coba ingat-ingat ya jalan yang gue tempuh, dimana terakhir gue bertemu dengan Pak Pertapa itu ya, di sekitaran Gua Jalatunda. Jadi target gue ya gua itu dulu gitu ya, karena lokasi Sang Pertapa itu nggak jauh dari gua itu. Walaupun apa ya, rada-rada bete juga ya, takut gimana sih rasanya lu pernah ngalamin sesuatu yang nggak enak di situ gitu ya, kemudian lu harus balik lagi ke sana. Itu yang gue rasain ya. Tapi ya sudahlah ya, mau gimana lagi ya. Cuma tadi gue bilang sama Fadi, gue nggak mau kena malam, gue nggak mau jalan malam. Nah, akhirnya balik lagi tadi, kita start ya, ngebut agak cepat tuh perjalanan. Nah, sekitar jam 11 atau jam 1-an ya. Karena sengebut-ngebutnya gue, ada Fadli di situ ya. Ya bukan menghambat sih ya, tapi apa ya, gue nggak berani ninggalin lagi. Dalam arti, gue nggak berani jauh-jauh ya, sampai hilang pandangan di sekitaran dia gitu, deket dia gitu. Dan kondisi juga kita udah kelelahan sebenarnya ya, karena baru turun berapa hari ya, selang 1 hari lah, selang 1 hari 2 hari lah, selang 2 hari dari peristiwa itu kita balik lagi ke sana kan. Masih capek sebenarnya. Dan Fadli pun fisiknya bukan termasuk yang apa ya, ya walaupun dia pernah naik gunung ya, tapi kelihatan lah fisiknya ya, karena dia bukan anak mapala ya. Maksudnya dalam arti tidak terlatih, atau tidak seperti teman-teman ya yang di anak mapala yang staminanya atau fisiknya terjaga gitu. Oke teman-teman ya, singkat cerita sekitar jam 1-an ya, gue udah sampai tuh. Gue apal banget ya, alhamdulillah gue ingat banget ya, sampai hari ini pun gue masih ingat tempat-tempat dimana peristiwa itu terjadi. Jadi gue sampai di sekitaran Gua Jalatunda itu, gue jalan lagi depan dan gue nemuin jalan setapak dimana gue diajak ke arah pondok Bapak Pertapa ini ya. Dan gimana ya, kejadian yang nggak bisa di apa ya, gue sampai sekarang pun nggak pernah kebayang gitu ya, maksudnya kok bisa ya seperti itu ya. Contohnya kayak yang pas hari itu gitu ya. Jadi begitu gue masuk di jalur pertigaan itu, gue belok kiri, ternyata Pak Pertapa itu udah berdiri di situ ya. Jadi soal tuh udah kayak nunggu gitu loh, dan tahu kalau gue tuh bakal balik lagi ya. Gue agak sempat lupa ya kemarin gue mau cerita ya, agak kelewat dikit ya. Emang sebenarnya begitu gue ketemu sama Fadli Estri ya di pertigaan yang Bukit Kayangan itu ya, putus gue pamitan untuk langsung bawa evakuasi turun Fadli dan Sri. Gue sempet ya, gue agak lupa kemarin mau cerita gitu ya, bahwa Pak Pertapa itu sempat bilang gitu ya, nanti kita ketemu lagi kok dek ya. Ya sudah gitu kan, dan ternyata benar. Gue ketemu lagi dan gue balik lagi. Oke, jadi teman-teman, Pak Pertapa itu udah nunggu berdiri depan pondokannya sambil senyum-senyum gitu kan.
Terus akhirnya gue salam ya, gue pak, saya balik lagi, gue bilang ya. Terus dia senyum-senyum, terus dia bilang, kan bapak udah bilang kamu pasti balik lagi, gak lupa kan tempatnya, kata dia. Ya baru kemarin gitu. Maksudnya dalam arti, ya gue, ya alhamdulillah ya, udah peristiwa ini udah bertahun-tahun ya, tapi gue masih inget ya, apalagi yang baru 2 hari gitu. Ya masih fresh banget ya. Akhirnya Pak Pertapa ini nyuruh gue masuk ke dalam ya, dan gue kenalin juga nih, Pak, ini kawan saya yang kemarin, Fadli. Terus lagi-lagi dia bilang ya, iya saya sudah tahu, bapak sudah tahu, ya udah monggo, lebet mawon itu bahasanya itu sejawa ya. Ya masuk ke dalam. Akhirnya gue masuk ke dalam tuh ya, dan tiba-tiba gue apa ya, teringat Dipan yang depan pondokan itu ya. Ya teman-teman mungkin tahu ya apa yang gue ingat gitu ya. Batu mustika yang gue letakkan di situ ya. Dan gue lihat, alhamdulillah batu itu tidak ada gitu ya. Sudah disimpan ya sama si bapak ya. Dalam hati gue bilang, alhamdulillah akhirnya diterima juga tuh batu, udah disimpan sama si bapak gitu ya. Nah akhirnya gue dipersilakan duduk nih. Ya udah duduk dulu gitu kan. Kita ngobrol nanti sebentar lagi gitu. Ya sudah, akhirnya gue duduk. Nah, tempatnya kan agak sempit ya, emang kecil banget ya, paling muat 2 orang tuh 3 orang. Itu juga banyak perabotan perabotan yang aneh-aneh ya gue bilang ya. Jadi kayak ada pisau gitu yang buat apa sih, bikin handcraft tadi gitu ya, yang buat apa, kayak ukiran-ukiran apa gitu, yang kayak yang diukir-ukir gitu ya. Fadli juga ngeliatnya juga udah merinding-merinding apa gitu, banyak hal-hal yang aneh gitu ya. Dia sempat bisikin ke gue gitu, terus di tempat apa sih gitu. Ya ini pondoknya si bapak. Ya sudah, akhirnya gue bakar rokok gitu, gue tawarin dia juga kan, pak rokok pak. Terus akhirnya gue tanya sama dia, pak aman kan? Fadli bingung maksudnya aman gimana gitu, dan si bapak juga senyum-senyum gitu. Aman kata dia, alhamdulillah gitu kan. Jadi maksud gue tuh aman apa ya, gue sempat kepikiran gitu ya, alhamdulillah aman gitu, batu udah sama dia gitu. Akhirnya gue perjelas lagi kan, batu aman pak sama bapak. Tiba-tiba dia bilang ya, yang tadi gue bilang ya, selalu ada hal-hal aneh yang tidak diduga gitu ya, yang gue rasain ya selama perjalanan peristiwa itu. Si bapak ini bilang, aman, kan masih ada sama kamu. Dia nunjuk ke gue. Dan teman-teman ya, gue masih pakai PDL ya, karena itu emang pakaian favorit gue pada waktu pendakian-pendakian di tahun-tahun itu ya. Jadi dia nunjuk ke gue, dan gue ngeliat ke kantong gue, ke PDL gue. Ya, teman-teman tahu ya apa yang gue lihat? Ya benar, batu itu ada kembali di kantong gue. Asli gue kaget ya. Lagi-lagi gue kaget dan takjub dan aneh ya, campur aduk gitu kan. Gue sampai tarik nafas ya, kok bisa ada di kantong gue gitu. Batu itu udah gue letakin di dipan si bapak itu terakhir pada waktu gue pamit ke atas ya, buat nyari Fadli dan Sri atau buat nyusul anak-anak. Dan di situ gue nggak inget lagi gitu ya. Itu terakhir yang gue ingat ya, gue letakin di situ. Tiba-tiba gue datang, balik lagi ke Gunung Lawu, balik lagi ke pondok si bapak ini, dan ketemu si bapak. Dan gue coba tanyakan masalah batu tadi. Tiba-tiba dia bilang lagi, batu itu aman, ada di kantong kamu. Dan begitu gue lihat kantong gue, batu itu ada di situ, bro. Ya sudah, akhirnya gue nggak banyak ngomong ya. Ya gue harus terima gitu ya.
kalau batu itu emang diberikan ke gue gitu. Walaupun gue nggak tahu maksudnya apa, fungsinya apa dan sebagainya lah. Dan gue berharap ya ketemu sama abang gue mau ceritain, sama gue berharap ketemu sama Indri dan Indri ada di situ dan gue ceritain ini kenapa ini batu bisa ada di gue terus. Oke, jadi teman-teman ya, gue udah gak sabaran gue pengen ceritain sama si bapak ya, dan gue mau minta bantuan ya terhadap apa yang terjadi. Belum sempat gue tanya gitu ya, seperti biasa lagi-lagi si bapak bilang ya, nanti saja besok pagi gitu. Jangan malam ini, jangan sekarang. Jadi seolah-olah tuh bapak itu tahu ya, seolah-olah dia tuh tahu apa maksud tujuan gue saat itu. Akhirnya gue bilang, Pak harus sekarang juga, keburu malam, gue bilang kan. Saya kesana aja ke Sendang Derajat sampai ke pertigaan itu sekitar 3 jam atau 4 jam ya. Sementara itu udah jam 1:30-an lah. Otomatis gue akan sampai sana sore, dan gue nggak mau malam atau sore atau maghrib ya kena di tempat-tempat yang seperti itu gitu. Gue bilang sama bapak, Pak saya butuh bantuan, tolong saya, kita jalan sekarang. Tapi lagi-lagi si bapak tuh nggak mau ya, jangan sekarang katanya, nanti aja besok pagi. Si Fadli udah bete kan, gue juga udah bete ya. Akhirnya Fadli bilang, ya sudah, kalau dia nggak mau kita kesana sendiri, kata Fadli. Akhirnya gue bilang sama Fadli, Fad, dari awal gue ketemu si bapak ya sampai hari ini gitu ya, ini orang bukan orang sembarangan gitu. Dia selalu tahu gitu ya, dan dia selalu paham, dan semua yang dibilang sama dia tuh bener ya. Gue bilang sama Fadli, kita tunggu aja, karena cuma si bapak itu yang bisa bantu kita ya untuk jemput istri. Karena gue nggak tahu caranya seperti apa gitu. Gue butuh ngobrol sama si bapak ini. Si Romo juga nggak bilang apa-apa ya. Si Romo cuma bilang gitu, ada sesuatu yang dari kamu yang bisa nolong Sri. Cluenya itu aja ya, sedikit banget gitu. Sebel banget gue. Akhirnya ya udah, Fadli nurut. Gue mau tanya semua ya ke bapak itu ya, batu itu apa gitu, fungsinya buat apa, terus kenapa si Fadli sama Sri bisa seperti itu, terus apa maksud Romo gitu, cuma gue yang bisa bantu atau ngambil Sri di hutan Bukit Kayangan, dan maksudnya apa juga gitu, ada sesuatu di gue yang bisa menyelesaikan perkara ini semua gitu. Apakah itu ada hubungannya sama batu? Gue nggak tahu ya, itu pengen gue tanyain semua sama si bapak ini. Tapi lagi-lagi sebelum gue ngomong, dia udah balik badan lagi nih, meditasi lagi di depan gue. Terus kemudian gue keluar sebentar ngeliat situasi ya, yang gue masih penasaran gitu, kenapa pada waktu malam itu gitu ya, gue nyariin jalan tuh nggak ketemu-temu gitu. Tapi pada saat paginya atau jam 4 gue keluar, itu langsung ketemu jalur ya. Jadi terang ya, terang. Gue penasaran, gue lihat kiri kanan gitu, dan ternyata emang kelihatan jelas banget ya jalur gue masuk gitu, dimana pondok pertapa itu ada di situ, asli jelas banget ya. Gue bilang ya gue mungkin halusinasi pada malam itu ya, tapi tetap ya gue nggak ngelihat apa ya, tempat dimana gue tuh nggak ketemu jalan. Karena gue orientasi medan atau apa ya bahasanya ya, lu ngelihat ke sekeliling gitu ya, orientasi medan. Dan itu gue nggak masuk logika gue gitu ya. Ternyata kelihatan gitu, jalurnya jelas banget. Nggak mungkin pada malam itu gue nggak nemu jalur sejelas itu. Menurut gue tuh jelas ya. Walaupun jalan setapak yang sempit gitu ya, dan kiri kanan itu kayak semak-semak belukar gitu,
tapi menurut gue itu jelas dan bisa dilewatin walaupun lu jalan malam. Oke teman-teman, singkat cerita, gue akhirnya bermalam di situ ya, berdua sama Fadli ya. Bayangin bete ya, dari jam 2 dan lagi-lagi waktu itu lambat banget ya. Sementara si bapak itu nggak bisa diajak ngobrol ya, meditasi terus panjang sore, malam ya, maghrib ketemu malam. Sementara gue sama Fadli udah nggak tahu mesti ngapain ya. Yang ada kita hanya nungguin sambil cari-cari kesibukan atau rebah-rebahan ya, atau kita ngobrolin peristiwa yang kemarin gitu ya. Kok bisa kayak gitu. Bukannya gue nggak percaya sama Fadli ya, tapi gue pikir ya nggak mungkin lah 3 hari ya lu terperangkap terjebak di Bukit Kayangan, sementara kita nyari itu baru 3 jam. Itu aja terus yang gue debatin sama si Fadli ya, walaupun dia tetap bersikeras sampai sumpah-sumpahan ya, itu benar-benar terjadi ya. Oke teman-teman, malam itu panjang ya tadi gue bilang ya. Kemudian sempat kita rebah-rebahan dan tidur ya. Dan sekitar jam 1:30 ya, kadang-kadang kita kebangun gitu mendusin ya. Dan lagi-lagi gue mimpi hal yang sama seperti yang gue alamin di malam sebelumnya ya. Yang tiba-tiba gue terbangun di tengah hutan. Terus gue jalan, kabut turun tebel banget, jarak pandang itu 1 meter tuh 2 meter ya, nggak kelihatan. Gue jalan lagi pelan-pelan, dan lagi-lagi gue lihat di depan itu kayak ada perempuan dengan pakaian yang sama yang gue lihat sebelumnya ya. Dan lagi-lagi tuh ada istri ya. Jadi gue seperti deja vu ya, mimpi hal yang sama. Cuma ada sesuatu yang beda di sini ya. Jadi di mimpi yang kedua ini, asli gue merinding. Di mimpi yang kedua ini, begitu gue jalan ya, itu sekeliling gue tuh banyak banget ya. Banyak banget, kayak asli gue merinding. Jadi tatkala gue berjalan itu, kiri kanan gue tuh banyak ya makhluk-makhluk yang gak jelas gitu ya. Kenapa gue bilang gak jelas gitu ya? Orang-orang kayak zaman dulu gitu ya, tapi ada apa ya, ada yang mukanya rusak, terus ada yang ngerangkak-rangkak gitu. Terus ada yang terbang-terbang sekelebatan gitu ya. Pokoknya aneh-aneh yang gue lihat itu ya. Itu mereka pada di sekeliling gue tuh, pada seperti apa ya, kayak mau ngambil apa ya, kayak mau ngeraih lu gitu ya. Sementara di depan gue tuh Sri. Gue takut ya, asli gue takut banget ya. Dan gue jalan cepet, gue berusaha untuk ngeraih Sri. Sementara gue baca-baca ya, gue baca-baca sebisanya pada saat itu ya. Terus gue jalan gitu ya. Nah, lagi-lagi begitu gue mau dapetin Sri, gue udah tepak punggungnya tuh, gue mau tarik ya. Sri berbalik, matanya celong gitu. Tiba-tiba gue ditarik lagi, dan ini lebih parah daripada sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu gue cuma ditarik ke belakang, ini enggak. Jadi rambut gue dijambak, baju gue ditarik gitu ya, dan gue diseret-seret. Dan gak cuma itu aja, jadi ada beberapa kayak ada anjing hitam ya, itu seperti gigitin pundak gue, ambil narik-narik ya. Terus sementara ada kayak apa ya, kayak makhluk-makhluk pendek-pendek kecil-kecil gitu, bokil-bokil, gondrong-gondrong gitu. Oke, jadi ada apa ya? Oke, teman-teman, ini di sini gue tag cuma berdua doang sama Bang U ya, kameramen gue. Bener-bener gak ada siapa-siapa ini. Berat, energinya berat. Oke, dan makhluk-makhluk yang pendek-pendek kecil ini tuh narik gue ya, 4 penjuru ya. Jadi gue ditarik dari kaki kiri, kaki kanan gitu ya. Tangan gue ditarik, sementara rambut gue dijambak, gue diseret-seret ke belakang gitu ya. Ya gue cuma apa ya, gue baca ya, gue baca trikul, gue baca kursi sebisanya apa yang gue bisa ya pada waktu itu ya. Nah tiba-tiba gue ditepak lagi punggung gue kan, gue dibangunin sama Fadli. Gue kaget ya, langsung kebangun, gue langsung istighfar ya. Terus gue bilang, kenapa Fat? Gue si Fadli cerita katanya,
lu tiba-tiba tangan lu kayak ngeronta-ronta gitu Gus, terus mulut lu kayak gitu, kayak orang direprap gitu bahasanya. Yang Fadli lihat gua kayak gitu ketakutan ya. Sementara si bapak itu tetap diem aja, nggak ada pergerakan. Akhirnya ya gue kebangun ya, karena dibangunin sama Fadli gitu. Akhirnya gue istighfar, terus gue bakar lagi sebat ya. Gue sambil ngerenungin ya apa yang terjadi ya. Gue mau ceritain sama Fadli, gue takut dia kenapa-napa gitu kan. Gue cuma bilang ya, gue mimpi seperti yang kemarin Fad. Mimpi apa Gus, kata dia. Gue mimpi jemput Sri, tapi Sri mukanya udah celong gitu, matanya udah celong ya, udah seperti yang kita lihat hari ini gitu. Akhirnya tiba-tiba si bapak itu balik ya. Bapak itu balik, terus dia ngedekat kita, terus dia bilang sama kita ya, ayo dek, kita jalan sekarang. Aku bingung. Itu masih sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 3-an lah. Gue lihat jam tuh udah jam 3 lewat gitu ya. Gue bingung, kenapa kita mesti jalan sekarang? Si bapak bilang ya, kamu siap-siap, kita jalan sekarang, kata dia. Asli gue bingung ya. Kemarin itu dia bilang gue nggak boleh jalan keluar malam-malam ya, apalagi jam segitu ya, sama jam yang sama seperti waktu gue mau keluar ya. Tapi malam itu dia bilang ya dini hari, kurang lebih dini hari, sekitar jam 3-an. Dia bilang kita harus siap-siap jalan sekarang. Gue mikir ya, kita jalan malam. Gue nggak mau. Akhirnya gue sama Fadli debat tuh, Pak, ini masih gelap gitu. Tapi lagi-lagi si bapak tetap bersikeras ya, kita harus jalan saat itu juga. Lu di kepala gue udah macam-macam ya, buset nih, jalan malam gitu ya, terus ngelewatin sekitaran Jalan Tunda. Asli gue udah worried ya, Fadli juga udah worried ya. Tapi ya sudahlah. Akhirnya gue udah packing ya, gue udah masukin peralatan segala macam, udah carrier udah siap ya, siap gue bawa. Si bapak bilang, kamu gak usah bawa apa-apa, udah tinggalin semuanya, bawa seperlunya, kata dia. Gue akhirnya jalan ya, karena si bapak ini maksa ya, kita harus jalan saat itu juga, dan bawa peralatan seadanya gitu ya, yang gue nggak kepikiran maksudnya apa seadanya gitu ya. Tapi begitu gue bawa carrier gue, dia bilang nggak usah. Gue mau keluarin depek gue gitu ya untuk masukin yang lain, dia bilang nggak usah juga, tetap bawa seperlunya. Akhirnya ya sudah, gue keluarin air mineral ya, botol 600 ml ya, sama pisau gue. Dan Fadli juga, justru Fadli nggak bawa apa-apa ya, dia cuma bawa botol air mineral doang yang 600 ml ya. Dan si bapak bilang nggak ada masalah gitu. Ya sudah, kata dia, cepat kita jalan. Akhirnya kita keluar nih. Kita keluar, dan anehnya ya, si bapak itu tidak lewat jalan yang pertigaan itu, yang ke arah gua Jalan Tunda ya. Karena gue mikir jarak tempuh ya dari gua Jalan Tunda itu yang sekitaran situ, yang terakhir itu gue sampai ke pertigaan Argo Dalam dan Argo Dumila itu sekitar 4 jaman lah kurang lebih lah pada malam sebelumnya. Jadi ya gue perkiraan gue ya sampai tuh mungkin jam 8 gitu ya, atau jam 7-an ya. Tapi ternyata ya teman-teman ya, si bapak itu nuntun kita nggak lewat situ. Jadi pas begitu di depan pondokan itu yang harusnya kita lurus ke arah pertigaan, dia enggak, tiba-tiba belok kiri ya, belok kiri menjauh dari jalur utama yang di sekitaran Jalan Tunda. Dan gue nggak tahu ya, nggak ya, kalau tiba-tiba di situ kayak ada jalan. Padahal tadi gue ceritain ya, pada saat terang itu gue sempat lihat sekeliling ya, orientasi medan ya. Rasa penasaran gue pada malam sebelumnya kenapa gue nggak nemu jalan, dan gue nggak ngeliat jalan apa-apa selain jalan ke arah pertigaan dari gua Jalan Tunda itu ya. Dan ternyata si bapak tidak lewat situ, dia langsung ambil ke kiri dan ada jalan gitu ya.
Asli gue bingung ya. Ya Allah alam ya, mungkin ya gue nggak tahu gitu, karena itu gelap ya, itu gelap. Tapi gue sempat bilang sama bapak, Pak, jalan utamanya ke arah sana gitu. Si bapak tetap diam aja, dia tetap jalan. Akhirnya kita ngikutin di belakang dia tuh. Ya gue pikir mungkin ada jalan kecil atau jalan tikus kali ya. Tapi asli di pas saat terang itu gue lihat nggak ada jalan, asli nggak ada jalan gitu. Gue paham lah, maksudnya ada apa ya, ada jalan yang bisa dilewati gitu ya, ada jalur yang bisa dilewati. Tapi siang itu gue lihat tuh nggak ada yang bisa dilewati, semua tuh kayak apa ya, kayak rapat gitu ya. Tapi aneh, si bapak itu lewat situ seperti ada jalur. Ya akhirnya kita ngikutin di belakang ya, dan jalannya cepet banget. Hakam sih. Sempat kewalahan gue ngejar ya, gue takut ketinggalan ya. Sementara kalau gue ngejar si bapak itu lebih cepat, si Fadli pasti ketinggalan. Akhirnya gue bilang sama bapak, pelan-pelan gitu, teman saya ketinggalan. Akhirnya si bapak berhenti nengok ke belakang gitu ya. Akhirnya gue tungguin tuh si Fadli tuh sampai dia ngerapat, gue taruh di tengah. Bapak jalan lagi, si bapak ini kan. Terus aja kita jalan ya, sampai ada satu jalan yang agak menanjak ya teman-teman ya, kayak seperti jalan di punggungan ya. Dan gue nggak kenal ya, sepanjang gue naik Gunung Lawu ya, gue nggak kenal jalan itu ya. Ya nggak semuanya juga jalur yang bisa gue kuasain di sana gitu kan, karena Gunung Lawu itu seluas apa gitu, luas banget ya. Ya gue mungkin dalam hati ya, mungkin itu jalur para penebang gitu, jalur para pertapa. Mereka punya jalur sendiri, beda dengan jalur para pendaki ya. Setengah jam, 1 jam gue ikutin ya. Akhirnya kita sampai di kayak semacam apa ya, semacam apa sih, dataran tinggi ya, di seperti kayak puncak punggungan gitu ya. Tiba-tiba si bapak ini berhenti, terus jalan ke depan dikit, agak ke bawah, terus dia berhenti. Akhirnya berhenti juga nih berdua nih Fadli. Itu baru 1 jam ya, kurang lebih 1 jam perjalanan ya. Si bapak bilang, di sini dek, di sini aja, kita sudah sampai di Bukit Kayangan. Asik, gue kaget, gue shock ya. Ibaratnya gimana ya, gue tembusin jalan sampai ke pertigaan Argodalam, Argodumila pada waktu malam sebelum, hari sebelumnya ya. Itu kurang lebih sekitar 3 jam sampai 4 jam ya, gue ingat banget ya. Ya mungkin karena gue bawa keril ya. Tapi di malam itu ya, di hari itu, atau di jam 3, jam 4-an lah, kurang lebih jam 4-an itu, gue jalan cuma 1 jam ya. Si bapak bilang kita udah sampai di hutan Bukit Kayangan. Gue penasaran, nah, asli gue penasaran ya, gue pengen banget orientasi Medan pada waktu itu, tapi ya karena masih gelap gitu dan nggak kelihatan gitu, ya sudah. Jadi teman-teman ya, bapak bilang teman kamu itu ada di depan katanya. Jadi di depan gue tuh kayak ada pohon besar ya, yang nggak terlalu besar ya, tapi di antara pohon-pohon yang itu besar banget ya. Dan dia nunjuk ke arah sana gitu. Katanya Sri ada di sana, dia bilang. Ya sudah, terus saya harus gimana gitu. Akhirnya bapak itu nyuruh kita duduk ya. Dia bilang, untuk ke sana, untuk jemput teman kamu, itu nggak bisa dengan kondisi kamu yang sekarang katanya. Maksudnya gimana? Gue nggak paham gitu. Akhirnya si bapak itu nerangin ya panjang banget ya. Yang gue paham pada waktu itu bahwa untuk jemput Sri itu, kita nggak bisa masuk ke dalam tempat itu dengan raga yang hari ini gitu, dengan raga yang sekarang. Jadi untuk jemput dia itu, kita harus ngelakuin yang namanya raga sukma. Makin bingung gue, maksudnya apa? Gue gak ngerti asli itu
itu di luar apa ya, di luar pemahaman gue. Jadi untuk masuk ke hutan itu harus sukmanya gue yang keluar jemput sukmanya si Sri. Gue lihat-lihatan sama si Fadli, nggak paham pak, kita nggak paham gitu. Akhirnya si bapak ini ngasih tahu ya sudah kalian duduk biasa yang nuntun katanya, siapin sesuatu yang ada di kamu katanya. Maksudnya apa, gue bilang, yaitu mustika itu disiapin. Oke, jadi teman-teman ya, si bapak tuh nuntun gue untuk duduk ya. Kita duduk bersila, terus kita ngerenung ya, bukan ngerenung, apa ya namanya, merem ya, pejamin mata. Terus nanti bapak itu bilang, nanti kalau kamu sudah masuk, sudah ngelihat Sri, buru-buru tarik, nanti biar saya bantu dari sini. Ya sudah, gue ikutin aja ya, gue duduk bersimpu gitu ya. Terus mata gue merem, sementara si Fadli nunggu di situ ya, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Bapak petapa itu juga nggak ngomong apa-apa gitu ya, dia cuma ngomongnya sama gue ya. Akhirnya teman-teman ya, apa ya, gue kayak ngalamin sesuatu yang agak-agak apa ya, mungkin kalau gue ceritain juga gue jadi kayak orang aneh gitu. Jadi tatkala gue duduk ya, bapak itu pegang ini gue nih. Tiba-tiba gue kayak kebangun gitu ya, gue kayak bangun keluar dari badan gue, dan gue ngalamin deja vu ya. Jadi gue ngalamin seperti apa yang gue alamin mimpi-mimpi sebelumnya gitu ya, 2 kali mimpi itu. Gue kebangun ya, tiba-tiba gue kebangun. Jadi tiba-tiba gue ada di tengah hutan. Terus kabut, tahu gerimis juga ya, pohon tinggi-tinggi. Dan lagi-lagi di samping gue kiri kanan itu banyak banget yang beling satan gitu ya, hitam-hitam pada kelebatan sat-sat gitu kan. Dan apa ya, kuping gue tuh kayak gitu kan, kayak ada suara badai gitu kan. Dan orang itu banyak gitu, banyak suara orang tuh, berisik banget di situ kan. Jadi gue kayak apa ya, gue ngalamin mimpi lagi gitu, seperti gue ngalamin mimpi-mimpi gue yang sebelumnya ya. Makanya tadi gue bilang gue deja vu. Terus kayak apa ya, kayak waktu itu kayak bergerak lambat ya. Kayak bukan lambat lagi, kayak nggak jalan gitu kan. Nah, di depan gue tuh ada cewek ya, cewek yang gue kenal ya, pakai jaket familiar banget buat gue ya. Dan itu sama persis kayak mimpi gue di 2 malam sebelumnya ya. Akhirnya gue jalan gitu ya. Nah, gue ngelihat Sri depan gue tuh, yang tadi gue bilang. Asli gue takut banget ya, gue merinding ya. Nah, gue ingat, kalau kamu udah ketemu Sri, kata si bapak ya, kalau kamu udah ketemu, udah ngelihat, buru-buru ambil. Gak tahu gue, nggak tahu maksudnya ambil itu seperti apa gitu. Yang gue tahu, gue refleks ya, begitu gue ketemu ya seperti yang di mimpi gue itu ya. Gue tepak bahunya, gue tarik, lagi-lagi Sri itu balik lagi seperti hal yang sama yang di mimpi gue ya. Matanya celong, baret-baret gitu, ngeliat ke atas. Nah, lagi-lagi sih apa ya, makhluk-makhluk itu lagi-lagi ada yang bahu gua, narik bahu gua, jambak rambut gua gitu. Lagi-lagi gue ditarik gitu ya. Terus akhirnya gue nggak sadar gitu ya, gue ke belakang kayak gue jatuh gitu kan. Tiba-tiba gue bangun, depan gue ada si bapak tua ini, ada bapak pertapa. Gue bilang sama dia, Pak, gue nggak kuat gitu, gue nggak bisa Pak, gue nggak tahu caranya. Setiap gue mau ngambil ya, gue selalu ditarik lagi, dilempar lagi, diseret lagi ke belakang.
Akhirnya sudah bilang, Pak saya nggak kuat ya. Akhirnya diulang lagi tuh, diulang lagi. Akhirnya gue bangun lagi ya, gue duduk lagi. Terus nggak tahu dia pegang ini gue lagi gitu kan, gue suruh merem lagi. Tiba-tiba gue ada lagi di tengah hutan ya, dengan banyak orang gitu ya. Terus kabut lagi. Terus gue lihat lagi tuh ada cewek lagi gitu, gue coba lagi gitu. 2 kali ya teman-temannya, 2 kali gue diseret lagi, gue tarik lagi, gue bangun lagi. Akhirnya gue bilang sama bapak itu, Pak saya nggak kuat, saya nggak bisa gitu, saya nggak tahu caranya gimana gitu. Gimana kalau bapak aja yang jemput? Ya gue hopeless ya. Si Fadri udah bete aja tuh, udah takut aja dia kan. Katanya mulut gue gitu, kayak orang diprep-prep. Akhirnya gue bilang sama bapak ya, Pak saya nggak bisa Pak, tolong dibantu, saya nggak tahu caranya gitu. Saya nggak punya kemampuan yang kayak gini, saya nggak paham, saya nggak ngerti. Akhirnya si bapak pertama itu tarik nafas. Ya sudah gitu kan. Oke, jadi teman-teman ya, gue mohon berkali-kali sama si bapak ya, bapak pertama itu, gue bilang gue nggak bisa dan gue nggak paham, karena udah 2 kali gue gagal ya. Gue nggak tahu caranya kan. Gue udah ikutin petunjuknya, kalau gue udah ketemu buru-buru gue tarik, tapi lagi-lagi si makhluk-makhluk ini gitu ya, itu semua nyengkram gue ya, seperti mimpi-mimpi sebelumnya gitu ya. Ada yang narik gue, jambak gue gitu. Belum yang makhluk-makhluk yang kecil-kecil yang pendek-pendek itu ya. Dan gue diseret-seret terus ke depan itu, dan lagi-lagi gue kebangun ya. Gue kayak jatuh ke belakang gitu ya. Mungkin energi gue nggak kuat gitu ya. Dan gue asli gue capek banget ya, gue lemes banget ya. Napas gue sesak gitu ya. Gue minta tolong sama bapak itu, Pak tolongin saya gitu, saya nggak kuat. Gimana kalau bapak saja yang nolongin, bapak aja yang jemput? Dia bilang nggak bisa, harus kamu gitu. Karena mustika itu punya kamu. Gue kesel ya, gue bingung. Ya sudah, bapak aja nih. Akhirnya gue ambil tuh batu itu, gue kasih dia. Udah bapak aja nih yang ambil, udah bapak aja ngurus. Tolong Pak, saya nggak bisa. Udah nih batu buat bapak, udah bapak pegang. Lagi-lagi dia bilang, saya nggak bisa, saya nggak bisa terima gitu, karena batu itu punya kamu. Ya udah, saya mesti gimana gitu. Terakhir dia bilang itu ya, yang terakhir kali, yang ketiga ya, gue disuruh ngelempar batu itu. Coba kamu usahain, sebelum kamu tarik si Sri, kamu lempar batunya. Ya sudah, akhirnya gue coba tuh, ini terakhir. Kalau saya nggak bisa juga, saya nyerah. Nah akhirnya diulang lagi yang ketiga kalinya ya. Lagi-lagi gue kebangun di hutan yang sama ya, dengan suasana yang sama, kabut turun tebel, gerimis juga. Gue jalan lagi ke arah depannya, gue ngeliat lagi sih depan gue ngadap sana gitu. Sementara di kiri kanan gue tuh banyak banget ya makhluk-makhluk yang sama gitu. Nah gue inget si bapak bilang, gue langsung ambil batunya, gue langsung lempar ya. Nah lagi-lagi begitu gue mau ngambil tuh batu ya, gue dijambak lagi di belakang, gue diseret lagi, lempar lagi gue ke belakang, gue kebangun lagi. Gue nyerah, asli gue nyerah. Gue bilang sama bapak, Pak saya nggak kuat, saya nggak bisa. Akhirnya udah tuh hening ya, suasana hening. Si bapak diam, dan gue tetap mohon sama dia, Pak ini batu saya serahin sama bapak ya, saya kasih bapak, ini udah bukan punya saya lagi. Saya minta tolong jemput teman saya. Si Fadli udah diem aja, udah kayak nangis dia. Ya udah orang bete kan, udah
udah nggak tahu deh, udah speechless ya. Ya akhirnya ya alhamdulillah ya, qadarullah ya, si bapak akhirnya mau terima ya. Ya sudah, kata dia, kamu legowo, kamu rela batu ini dikasih ke saya. Iya pak, terserah bapak. Gue nggak pernah ngerasa milikin tuh batu ya, karena gue juga nggak pernah ngerasa tuh minta tuh batu ya, dan gue nggak pernah ngerasa ngambil tuh batu pada saat mimpi yang di gua Jelat Tunda ya, bagaimana si perempuan ini itu kasih gue batu. Karena gue udah keburu dibangunin sama si bapak kan. Berkali-kali gue bilang, gue nggak pernah ngambil, gue nggak pernah minta, dan gue nggak pernah terima gitu ya. Tiba-tiba aja batu itu ada di kantong gue. Nah, sekarang saya rela, saya legowo, saya ikhlas nih, batu ini buat bapak. Karena saya nggak milikin nih batu. Karena saya nggak pernah ngambil apa-apa di gunung ya. Akhirnya sudah, alhamdulillah ya, bapak itu terima ya. Oke, kata bapak, saya terima batu ini dari kamu. Iya pak, kamu rela? Saya rela, saya legowo, saya ikhlas pak. Oke, kata bapak itu. Sudah, akhirnya batu itu diambil, kemudian dipegang sama dia gitu ya. Dia duduk, gue nggak tahu dia baca apa, gue nggak tahu dia ngapain gitu ya, ritual apa. Akhirnya tiba-tiba dia merem gitu ya, kayak dia bakar sesuatu gitu ya. Terus dia kayak apa ya, kayak tangannya begini-gini tuh, kayak zikir gitu. Gue nggak tahu apa yang dibaca ya. Tiba-tiba dia sila, dia merem. Kita nunggu tuh. Kabut turun ya, gerimis, asli dingin banget di situ ya. Gue udah takut aja ada sesuatu yang merapat ke kita gitu ya. Gue tetap terjaga di situ ya sama si Fadli. Sementara di di langit ujung itu udah lagi-lagi udah fajar sidik ya, udah antara batas gelap dan terang ya. Ya gue lupa jam berapa pada waktu ya, gue gak kepikiran untuk ngeliat jam ya, mungkin 5:30 atau apa gitu ya. Gue cuma ngeliat di langit itu udah merah-merah gitu. Agak lama gue tunggu ya. Nah akhirnya tiba-tiba bapak itu kebangun. Kemudian di tangannya itu ya, dia buka, itu batu itu nggak ada. Batu itu nggak ada. Sementara dia bilang apa? Dek, sudah, kita langsung turun. Gue bingung ya, maksudnya apa? Udah gitu, begitu aja gitu. Dan gue tanya, terus batunya kemana pak? Bapak bilang, sudah saya tukar dengan teman kamu. Ya berdoa aja supaya semua baik-baik aja, kata si bapak. Ya, campur aduk juga ya perasaan pada waktu itu ya, antara bingung, seneng juga gitu ya. Karena si bapak bilang sudah. Akhirnya singkat cerita ya teman-teman ya, nggak lama ya, gue nggak nanya-nanya macam-macam lagi ya. Si bapak bilang sudah, kita langsung turun. Walaupun gue masih penasaran ya, bapak itu cuma bilang sudah saya tukar dengan teman kamu. Udah, itu kata terakhir yang gue dengar pada malam itu ya, pada hari itu ya. Akhirnya singkat cerita kita turun. Gue juga nggak mau lama-lama di situ ya. Dia bangun, si bapak ini jalan ya, karena udah agak terangan. Nah Fadli jalan di belakangnya dan gue di belakangnya. Dan tiba-tiba kita ketemu jalur teman-teman ya. Tiba-tiba kita ketemu jalur, dimana jalur terakhir gue ketemu sama Fadli pada saat di pendakian sebelumnya ya. Sempat gue Fadli lihat-lihatan, bingung ya. Gue sama Fadli bingung ya. Fad, ini jalur gue ketemu lu nih katanya. Iya Gus, ini jalur yang gue dengar ada yang manggil gitu.
Ayo kita jalan ya. Kita jalan, tiba-tiba ketemu pertigaan ya. Kita jalan agak ke atas gitu ya. Itu jalur gua nyariin Fadli, ketemu Fadli di situ ya. Dan si bapak itu nuntun keluar lewat jalur itu. Akhirnya depan gua tuh ada pertigaan yang ke kiri, ke arah Argo Dalam, tempat Boiem. Terus agak jauh lagi ada jalur kanan ke arah Argo Dumilah gitu ya, ke arah puncak ya. Nah, kita keluar dari jalur Bukit Kayangan. Si bapak ambil ke arah kanan gitu ya, ke arah Sendang Derajat. Akhirnya singkat cerita, kita balik lagi ya ke pondokan bapak, di bapak pertapa ini. Terus dia kasih pesan gitu ya, sekarang kamu buru-buru pulang dan lihat keadaannya bagaimana si Sri ya. Mudah-mudahan sih udah mendingan gitu ya. Ya gue nggak tahu ya, gue belum tahu apa-apa gitu ya. Cuma si bapak itu bilang gue harus turun saat itu juga. Ya sudah, jam 7 jam 8 lah kurang lebih ya, karena kita turun itu kurang lebih sejam setengah ya, nggak nyampe sih kayaknya sih, sejaman lah kurang lebih ya. Dan gue nggak tahu jalur mana yang dilewati sama si bapak itu pada saat kita ke Bukit Kayangan. Tapi begitu turun ya, gue familiar dengan jalurnya itu jalur biasa, jalur umum gitu. Akhirnya setelah packing, bukan packing lagi ya, emang nggak ada yang dikeluarin ya, paling tipping bag doang ya. Akhirnya setelah gue masukin barang gue, carrier gue, dan gue pamitan sama si bapak, gue say thank you ya, gue makasih banget gitu ya. Dan gak lama bapak itu ngasih bekal. Jadi gue masih Faldi itu dikasih kayu liung yang kecil tuh, yang kotak gitu kan. Ini kamu bawa aja ini katanya, dari bapak. Ya anggap aja barter kata dia. Ya barter gimana? Berarti itu udah nggak ada gitu. Akhirnya gue turun lewat jalur semula ya. Alhamdulillah itu terang ya, karena itu yang gue harapin ya. Sampai ke base camp Rutani, sudah gue laporan gitu ya bahwa kita udah turun, mau ke stasiun, kita balik ke sekretariat kampus Jakarta. Dan orang yang pertama kali gue temuin begitu sampai sekre ya, gue minta izin bentar sama Pak Alifat, bentar ya, gue mau ke temen gue ya, nggak jauh ya, gue ketemu Indri. Gue ke kosannya, gue ceritain semua ke Indri. Jadi begitu Indri, gue gak kuat, gue bilang ya, gue berharap pada waktu itu ada lu di samping gue. Dan terakhir batu itu gue kasih dia ya, karena gue gak kuat ya, gue gak tahu caranya, gue gak paham. Udah 3 kali gue gagal ya. Akhirnya gue minta tolong sama si bapak. Gue kayak serah terima apa ya, kayak serah terima barang antik kali. Gue kasih dia batunya. Sementara terakhir gue lihat batu itu dipegang sama dia begini dan tiba-tiba hilang gitu ya. Sementara si bapak bilang, sudah saya tukar batunya dengan teman kamu. Dan gue nggak tahu maksudnya apa ya. Misterinya seperti apa gue nggak paham juga gitu ya. Apakah dia jemput Sri pada waktu itu atau mungkin dia balikin itu gue nggak paham sama sekali ya. Itu gue ceritain semua padanya sama si Indri ya. Nah, dia cuma senyum doang, nanti kita tanya sama Romo. Ya sudah, akhirnya gue balik lagi ke sekre ya. Terus si Fadli izin pamit. Oh enggak, ada satu hal ya, gue masih penasaran ya. Gue minta Fadli untuk telepon ya, telepon rumah, bagaimana keadaan si Sri ya. Sama tuh si Fadli keluar ke wartel gitu ya, gue antar juga kan. Jadi telepon tuh, dan dia bilang sama gue, Sri nggak ada di rumah, tapi si Sri dijemput sama Romo, terus dibawa ke tempatnya Romo ya. Gue nggak tahu ya, mungkin di gerejanya dia atau gimana ya. Dan gue dengar dari Fadli bahwa Sri nanti mau diajak Romo ke kayak asrama ini ya, seminari ya mungkin ya.
dipindahin ke seminari ya, tempatnya si Romo ya. Ya gue nggak paham ya seperti apa ya, karena itu di luar kemampuan gue ya. Nah, itu yang terakhir gue dengar sama si Fadli. Akhirnya Fadli pamit pulang gitu ya. Nah, gue masih di sekret tuh sekitar seharian. Gue nunggu si Jono datang ya. Nah, Jono datang, gue tungguin. Akhirnya gue balik lagi ke Sri besoknya ya. Nah, gak lama Romo datang, terus dia cerita, iya Sri saya jemput, dan sekarang kondisinya udah agak baikan katanya kan, walaupun tidak 100% seperti sebelumnya gitu. Gue nggak paham ya, gue nggak ngerti. Loh kan bukannya sudah selesai, gue bilang. Bukannya sudah dijemput, yang dibilang separuh jiwanya itu yang ketinggalan di Bukit Kayangan gitu. Ya si Romo bilangnya gitu aja gitu. Sri udah agak jauh lebih baik dari sebelumnya, tapi nggak mungkin sembuh atau apa namanya kembali 100% seperti sebelumnya gitu. Makanya dipindahin ke tempatnya dia untuk pengobatan apa ya, pengobatan tambahan mungkin ya, gue nggak paham juga emang kapasitasnya mereka di situ ya, untuk teman-teman dari Katolik ya, atau dari Kristen ya. Akhirnya gue tanya sama Romo, terus saya mesti ngapain? Ya Romo cuma senyum sama Indri ya. Ya sudah, jadiin ini sebagai pengalaman gue di lapangan gitu. Bahwa segala sesuatu yang nggak pernah terpikirkan atau terbayangkan sebelumnya, atau sesuatu yang nggak pernah bisa dijelaskan gitu ya, itu ada di sana di Gunung Lawu. Dan gue mesti terima itu, dan itu jadi bagian dari perjalanan gue, pengalaman gue selama mendaki gunung-gunung Jawa Tengah. Oke teman-teman, segitu dulu ceritanya ya. Ini the last part. Ya insya Allah nanti gue akan cerita lagi pengalaman-pengalaman gue di gunung-gunung lain ya, yang mungkin ya nggak jauh beda ya. Bagaimana misterinya, bagaimana perjalanannya itu, bagaimana suatu hal yang benar-benar nggak bisa dipikirkan atau dijelaskan secara nalar ya. Cuma pesan gue satu, tetap safety prosedur ya dalam pendakian ya. Yang kedua ya, tetap jaga komunikasi dengan teman-teman seperjalanan ya, sependakian ya. Dan sekali lagi, emang nobody's perfect ya. Sehebat apapun lu di lapangan ya, sehebat apapun pengalaman tempur lu di lapangan ya, ya hal-hal yang tidak terduga, yang tidak kita pernah pikirkan, itu pasti akan terjadi gitu ya. Dan lu harus siap, harus prepare. Intinya nobody's perfect ya. Nggak ada orang hebat gitu ya, nggak ada orang hebat atau orang yang paling hebat di gunung ya. Intinya stay bersama teman-teman lu di lapangan ya. Gitu aja sih dari gue. Oke, ketemu lagi nanti di kisah selanjutnya. Gue Epe di Anomali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.